cara menyambung dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi salah satu cara untuk bisa sambung dengan Allah Ta'ala itu adalah, nah gitu. Jadi salah satu cara ya, ada cara lain, yang ini cara salah satunya. Caranya adalah menyambung fuqara dengan sesuatu dari sebagian hartamu. Maknanya apa? Memberi. Ya. Cuman pengertian fuqaranya ini yang perlu kita bahas. Biasanya fuqara menurut kita itu ya orang yang di bawah garis kemiskinan. Itu fuqara. Betul nggak Pak? Padahal fuqara itu aslinya orang yang butuh. Walaupun kendaraannya bagus, rumahnya bagus, tapi datang ke kita terus pinjem duit. Itu namanya fuqara. Terus disebut fuqara, marah tidak? Ya nggak usah marah ya. Emang lagi butuh. Jadi butuh itu fuqara. Makanya kata Allah, antumul fuqara. Kalian itu fuqara. Kalian tuh butuh. Fuqara ilallah. Kalian butuh kepada Allah. Jadi makna fuqara tidak mesti orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Siapapun ketika dia butuh kita, walaupun keadaannya sepertinya mewahan dia, ya fuqara dia. Maka untuk menyambungkan kita kepada Allah, bantu dia dengan harta kita. Gitu. Min malika. Gitu Pak. Makanya ada satu kalimat di Tanbihul Ghafilin, kalau kita 1 tahun harta kita tidak dimakan oleh saudara kita, itu kita putus silaturahmi, qati'ur rahmi. Harta kita nggak dimakan sama saudara kita. Dalam 1 tahun ini bapak hartanya tidak dimakan sama saudara kita, itu maka kita putus dengan dia, qati'ur rahmi. Gitu. Ya Ustadz, kayaan dia sama saya gitu. Terus gimana saya ngasih duit ke dia? Ya jangan bingung, kalau dari Subang ya berarti bawa nanas, iya kan? Terus kasih ke saudara kita, itu makan duitnya kita. Ya. Kalau dari Garut ya bawa dodol Garut kan gitu. Saudara kita suruh makan duitnya kita. Itu namanya menyambungkan dengan fuqara, ya. Min malika, dari hartamu. Maka depannya muncul satu pertanyaan, ama, bukan amma. Kalau amma adapun a sama ma-nya manafi. Jadi ama alimta, tidakkah engkau mengetahui? Alimta itu fi'il madi, fa'ilnya anta. Tidakkah engkau mengetahui annas shadaqata mu'amalatun ma'al haqqi azza wa jalla? Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya annas shadaqata, bahwasanya sodako itu mu'amalatun? Apa mu'amalah? Berniaga yang dimaksud. Mu'amalatun ma'al haqqi azza wa jalla. Mu'amalah, berniaga dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita bersodako itu artinya kita itu berniaga dengan Allah. Berniaga itu apa Pak? Berdagang. Kita kalau orang dagang pengen untung apa pengen rugi? Nah, kalau berdagangnya dengan Allah kira-kira untung apa rugi? Pasti untung, taunya lihat depannya. Alladzi huwa ghaniyun karimun. Alladzi, Allah itu zat yang huwa, dia adalah ghaniyun, maha kaya, karimun, maha mulia. Sudah kaya bager eta. Jadi kalau kita berdagang sama yang kaya dan baik, itu kira-kira untung apa rugi? Hah? Untung. Pasti untung. Contoh, ini ada mereknya. Saya punya minuman. Nah inilah, ini kan. Saya punya barang ini, kue.
Saya waktu beli 5.000. Terus saya datang ke Pak Bim Bim. Nah, Pak Bim Bim tuh kaya raya baik hatinya gitu kan ya. Nah itu contoh ya, kaya raya bager gitu. Terus saya bilang, Pak Bim, saya sekarang jualan kue segini 20.000, padahal waktu belinya 5.000. Kira-kira Pak Bim beli nggak? Kaya raya baik, langsung dibayar. Tapi pas masuk itu duitnya nggak ada yang kecil, duitnya itu 50-an ya. Terus kasih ke Ustadz, Tad ini itu. Pak Bim, kembaliannya nggak usah Ustadz, baik. Yang kecil aja, yang kecil, yang pas. Itu yang paling kecil, kata Pak Bim. Subhanallah. Kaya raya baik hati. Minimal nggak enak gitu. Ustadz yang jualan kalau saya beli nggak enak, kalau saya nggak beli nggak enak gitu. Pas beli dinaikkan harganya tetap berani, bahkan kembaliannya nggak diambil. Itu paham tidak? Jadi kalau berdagang dengan yang maha kaya, maha baik, tidak akan rugi. Coba muncul pertanyaan, wahal yu'amilul ghaniyal karima man yukhsiru. Nah itu emaknya jadi fa'il dari yu'amilu. Wahal yu'amilul ghaniya al karima man yukhsiru. Apakah rugi berdagang dengan yang maha kaya dan maha mulia? Apa jawab kita? Tidak mungkin rugi. Orangnya kaya raya, nggak masalah dengan duit, terus baik orangnya itu, pedulian itu ya. Makanya di sini ditanya, hal yu'amilul ghaniyal karima man yukhsiru gitu. Apakah berdagang dengan yang maha kaya dan maha mulia rugi? Itu tidak bakal. Caranya gimana? Tunfiku liwajhillahi ta'ala zarotan ya. Tunfiku liwajhillahi ta'ala zarotan yu'tika jabalan. Tunfiku, engkau infakkan. Caranya itu. Jadi berdagang dengan Allah itu caranya tunfiku liwajhillahi ta'ala zarotan. Nah, engkau belanjakan hartamu liwajhillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, zarotan, satu biji atom, yu'tika, niscaya Allah beri kamu jabalan. Apa itu? Gunung. Masuk akal tuh? Ayo, satu atom diinfakkan, Allah balas gunung. Masuk akal. Nah, ya, buktinya tadi 5.000 saya jual 20.000, malah Pak Bob ngasih 50.000. Dibilang uang yang kecil, malah itu yang paling kecil. Ya, itu Pak. Ini wilayah iman namanya, tidak mesti diakal-akalin ya. Jadi caranya tunfiku liwajhillahi ta'ala dzarratan yu'tika jabalan. Coba Bapak perhatikan susunan kalimatnya. Harusnya begini Pak, harusnya tunfiku dzarratan liwajhillahi, harusnya begitu. Fi'il, fa'il, maf'ul bi, baru jer majrur. Tapi kenapa liwajhillah dimunculkan lebih awal, mendahului objeknya? Mendahului objeknya. Dzarratan itu objeknya yang mau diinfakkan itu satu atom.
tapi disimpan di belakang. Yang di depannya itu liwajhillahi, karena Allahnya itu. Ngerti tidak Pak? Karena Allahnya itu yang dibesar-besarkan. Jadi walaupun kecil, maka bernilai gunung. Gitu Pak. Berani tidak? Nah, itu namanya berdagang dengan Allah. Caranya sambungkan diri kita dengan fuqara. Sambungkan diri kita dengan fuqara dengan cara bisai'in min malika, dengan memberikan sesuatu dari sebagian hartamu. Tuh, coba Bapak buktikan. Orang yang sering sodako, sholatnya khusyuk. Lanjut Pak ya. Jadi nyambung dengan Allah, caranya sambungkan diri kita dengan fuqara. Cara nyambunginya bisai'in, dengan memberikan sesuatu min malika, dari hartamu, dari sebagian hartamu. Cuman ingat tadi saya bilang, fuqara itu tidak mesti di bawah garis kemiskinan. Siapapun yang datang kepada kita, kemudian mereka membutuhkan kita, dialah fuqara. Kalau kita memang punya, bantu dia untuk menyambungkan diri kita dengan Allah. Namanya berniaga dengan Allah. Allah gambarkan satu atom yang kita berikan, yang kita infakkan liwajhillah, maka Allah ganti dengan gunung. Terus bawahnya tunfiku kitrotan. Tunfiku kitrotan. Engkau infakkan kitrotan, satu tetes air. Yu'tika bahron. Niscaya Allah balas dirimu bahron, lautan. Satu tetes Allah balas lautan. Ini masalahnya percaya tidak ini? Karena ini wilayah iman. Ya. Bapak pernah baca ulaika humul muflihun. Itu ya, apa artinya? Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Di ayat lain Allah tuh nyebut tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Manusia itu digilir, kadang di bawah, kadang di. Tapi ayat ini ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Jadi untung terus, tidak pernah di bawah. Siapa mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Itu urutan pertama itu. Adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Ini gaib bukan ini. Gaib. Satu atom Allah balas satu gunung. Satu tetes Allah balas. Ini wilayah iman.